Bab 2956. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Apa yang dikatakan Fat Long benar, ada banyak sekali tulang binatang abadi yang bertumpuk di sini, mungkin juga ada banyak pil binatang abadi yang tertinggal. Yang paling diinginkan Lu Chen adalah pil binatang abadi tingkat 8, mungkin ada sisa di sini juga. Tapi setelah dengan hati-hati merasakan gunung tulang, kecerahan di mata Lu Chen langsung meredup setelah beberapa saat. Ayo pergi, ada banyak jenis tulang di sini, tapi tidak ada pil binatang abadi. Lu Chen menggelengkan kepalanya dan terus berjalan menuju Gunung Bon. Aku bahkan tidak mencoba menemukannya, mengapa kakak senior menyimpulkan bahwa tidak ada pil binatang peri? Fei Long menindaklanjuti dan bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Pil hewan apapun memiliki energi, tidak peduli berapa tahun telah berlalu. Selama pil hewan tersebut tidak rusak, energinya tetap ada. Lu Chen melihat ke arah Fei Long, dan kemudian menjelaskan, perhatikan lebih dekat dan lihat apakah kamu dapat merasakan energi. Mendengar ini, Fei Long tiba-tiba menyadari, dan mendengarkan instruksi Lu Chen, dan merasakannya dengan hatinya. Benar saja, seperti yang dikatakan Lu Chen, ada pil binatang abadi yang tak terhitung jumlahnya di gunung tulang ini, tetapi tidak ada energi yang dapat dirasakan. Tanpa energi, tentu tidak akan ada pil hewani. Jika tidak ada pil binatang abadi, mengapa mencari kentut? Buang-buang waktu saja. Saudaraku benar, aku benar-benar tidak bisa merasakan energinya. Tidak ada apapun di tempat hantu ini, aku hanya jatuh cinta padanya. Fei Long berkata dengan tidak senang. Tidak ada, bukan kecelakaan, apakah kamu terkejut? Lu Chen tersenyum. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Fat Dragon menggelengkan kepalanya dengan keras, dan terus menyangkal, aku jarang mendapat firasat. Begitu itu terjadi, dia akan langsung terkena, dan tidak akan ada kecelakaan. Ayo pergi, air liurku lebih banyak daripada teh, apakah ada kecelakaan atau tidak? Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, namun, lebih baik tidak terjadi kecelakaan. Saya tidak suka kecelakaan. Saat dia berbicara, Lu Chen telah menginjak tepi gunung tulang, dan bahkan menginjak tumpukan tulang. Tendangan itu sepertinya menginjak suatu mekanisme, dan sepertinya mengagetkan sesuatu. Pada saat itu, gunung tulang yang tak bernyawa tampak menjadi hidup, dan tiba-tiba aura kuat meletus dari gunung tulang, langsung mengejutkan semua orang. Roh binatang. Lu Chen mengangkat alisnya, mengangkat tangannya, dan memerintahkan semua orang, mundur. Fei Long, Wan'er dan Linghua bereaksi dengan cepat, mundur dengan cepat, dan mundur ratusan mil jauhnya dalam sekejap. Itu benar, aura itu persis dengan aura binatang, dan itu adalah aura binatang peri tingkat 8 awal. Biasanya, Lu Chen akan membunuh binatang buas di awal tahap ke-8 sesuka hati, tanpa ancaman apapun. Namun, sebelum mengetahui jenis binatang peri itu, ada baiknya berhati-hati. Selain itu, nafas binatang peri sangat dingin, tidak termasuk dalam kategori ganas, kemungkinan besar adalah binatang peri reptil. Binatang peri reptil, seperti manusia yin, seringkali lebih sulit dihadapi daripada binatang peri reptil. Jadi, apapun yang akan keluar, Fei Long, Wan'er dan Linghua akan keluar tepat waktu, itu benar. Peng, ada lagi ledakan energi binatang buas yang kuat, yang keluar dari bawah gunung tulang. Binatang peri lainnya sepertinya bangun dan hendak keluar. Dan peringkat binatang peri ini satu tingkat lebih tinggi, tingkat tengah dari peringkat ke-8. Sebelum Lu Chen sempat bereaksi, roh hewan lainnya terus meletus dari gunung tulang. Halus, aliran energi hewani memancar dari gunung tulang dan mengalir langsung ke langit. Tahap awal ke-8, tahap ke-8 tengah, tahap ke-8 akhir, bahkan ada puncak tingkat 8. Di antara aura hewan yang tak terhitung jumlahnya, yang paling banyak berada di awal tingkat ke-8, sedikit lebih banyak di tengah tingkat ke-8, lebih sedikit di tahap selanjutnya, dan sangat sedikit di puncak tingkat ke-8. Ada terlalu banyak binatang peri yang akan muncul, dan semuanya memiliki peringkat. Lu Chen tidak berani mendorongnya terlalu keras, jadi dia segera mundur selangkah dari gunung tulang untuk menghindari diserbu oleh binatang peri yang keluar. Lagi pula, ada monster peri tingkat 8 di sini, dan Lu Chen tidak mau mengambil risiko. Di bawah gunung tulang, ada begitu banyak binatang abadi yang bersembunyi, dan mereka semua menahan nafas. Apakah mereka sedang menyergap kita? Naga gemuk di belakang bertanya dengan keras. Tidak, binatang itu memiliki banyak aura,
meskipun ditahan, ia tidak akan terserap seluruhnya, dan pasti akan kita rasakan sebelumnya. Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, mereka bersembunyi di Gunung Tulang untuk tidur dan berevolusi, tetapi mereka diganggu oleh kita. Aku pergi, bisakah tidur menahan nafas sepenuhnya? Fat Dragon memiliki pemahaman yang berbeda, dan berkata, sejauh yang saya tahu, saat binatang tidur, nafasnya lebih kuat dan suaranya semakin keras. Belum tentu demikian, beberapa binatang abadi yang istimewa justru sebaliknya. Mereka mengantuk dan tak bernyawa, seperti udara. Lu Chen juga tidak setuju dengan pendapat omong kosong Fei Long, dan menjelaskan, khususnya, ada beberapa jenis reptil yang hanya menggunakan kulitnya untuk bernapas, dan mereka tidur seperti mati suri, dan mereka tidak dapat merasakan apapun. Reptil, pupil naga gemuk mengecil, lalu menunjukkan rasa jijik, dan berkata dengan panik, aku paling benci serangga, saudaraku, blokir mereka, jangan biarkan mereka mendekatiku. Bodoh sekali, apakah kamu ahli reparasi perisai yang baik? Harimau tidak takut, tapi cacing. Lu Chen mendengus, dan berkata dengan marah, jika saya adalah seorang kultivator perisai, saya akan berani mengalahkan 10.000 dengan satu perisai, dan semua serangga akan mati. Saudaraku, kamu adalah keturunan 9 naga, dengan kekuatan tempur yang tidak normal dan banyak cara, kamu bisa langsung mengalahkan 10.000, oke. Mendengar ini, Fat Long memasang wajah sedih, dan berkata lagi, saya pengecut dan gemuk, dan saya hanya mengandalkan aksi dan siu untuk mencari nafkah, jadi jangan mengambil pekerjaan saya. Saat berbicara, seluruh tumpukan tulang berguncang, dan tulang patah yang tak terhitung jumlahnya terguncang dan terguling menuruni gunung satu demi satu. Ledakan, tiba-tiba, pecahan tulang yang tak terhitung jumlahnya meledak, dan benda hitam muncul dari tumpukan tulang. Benda hitam itu seperti ular hitam, badannya selebar meja, panjangnya puluhan kaki, kepalanya tidak bermata, tidak punya hidung dan telinga, hanya mulut besar berdaging, dan seluruh badannya basah dan penuh air, cairan lengket berwarna merah. Dengan bentuk tubuh dan wajah yang aneh, secara alami ia bukanlah ular, melainkan cacing tanah yang sangat besar. Cacing pribumi Tibet, makhluk bawah tanah di negeri ajaib binatang aneh, sangat langka, tidak lembut, tetapi binatang peri yang agak jahat. Ternyata itu cacing tanah. Pantas saja ia tertidur lelap tanpa ada nafas yang tidak terdeteksi. Saat Lu Chen melihat cacing tanah, dia sadar. Saudaraku, bau cacing tanah semacam ini agak jahat, bagaimana kalau dibunuh? Di belakang, terdengar teriakan naga gemuk. Itu bukan binatang peri tipe kekuatan, semuanya mudah dibunuh. Lu Chen menjawab, berderit-berderit. Pada saat ini, cacing tanah menyerbu. Langsung ke arah Lu Chen dan mengeluarkan suara mencicit. Tidak jelas apakah itu suara penyerangan atau seruan kaki tangannya. Bagaimanapun, kecerdasan spiritual cacing tanah sangat rendah, dan tidak dapat berbicara kepada orang lain, sehingga hanya dapat mengeluarkan suara mencicit. Apalagi serangan cacing tanah ini sangat aneh, ia hanya membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan mulutnya yang ompong dan berdaging, seolah ingin menelan Lu Chen dalam sekali teguk. Tapi kalau soal cara serangan ini, bagaimana dilihat, kenapa tidak mematikan? Tubuh pertarungan 5 naga. Lu Chen memanggil tubuh petarung, dan diam-diam mengangkat pedang ajaib. Membunuh abadi. Cahaya pisaunya menyala, pisau panjang itu ditebas, darah hijau keluar, dan baunya menyesakkan. Cacing Siti Garba yang datang merangkak berkelok-kelok dipotong menjadi 2 oleh pisau ajaib, dan seketika dipotong menjadi 2 bagian, darah hijau muncrat dari luka tersebut. Namun, kedua bagian tubuh cacing tanah tersebut hanya bergumul sesaat. Kulit tumbuh keluar dari luka tersebut, bahkan darah pun terhenti. Kecepatan pemulihan dan kecepatan pertumbuhan kedua tubuh tersebut sangat mengejutkan dan mengejutkan. Separuh badan yang berkepala langsung tumbuh ekornya. Namun separuh tubuh yang berekor telah tumbuh kepala dan mulut berdaging besar. Kedua bagian tubuh cacing tanah berubah menjadi 2 cacing tanah, dan mereka menyerang Lu Chen lagi pada saat yang bersamaan. Benda hantu ini tidak dapat dipotong, harus dipotong, jika tidak maka akan semakin banyak. Pada saat itu, Lu Chen sadar, dan mengangkat pedangnya lagi, menawarkan pedang ke-53 kepada Immortal Sun. Sebelumnya, dia mengorbankan pisau 50 detik dari pedang abadi, tetapi menemukan bahwa efeknya tidak memuaskan, jadi dia meningkatkan gaya pisaunya kali ini. Maka pangkat cacing tanahnya tidak tinggi, dan itu hanya tahap awal dari tahap ke-8,
yang setara dengan tahap awal Daluo Jinxian. Biasanya, pedang 50 detik yang dia gunakan untuk membunuh makhluk abadi dapat digunakan dengan kekuatan maksimumnya, dan dapat membunuh binatang abadi di awal tingkat ke-8. Hanya saja bisa dilakukan pemotongan, dan cacing tanah dapat dengan mudah dipotong menjadi 2 bagian, namun efeknya semakin buruk semakin sering dipotong. Memotong satu menjadi 2, tapi membiarkan cacing abadi tersembunyi di bumi mengubah satu menjadi 2, benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. Jika Anda tidak ingin memotong cacing tanah, Anda tidak dapat menggunakan pisau 50 detik untuk membunuh yang abadi. Tubuh cacing tanah terlalu tangguh, dan pedang Zanxian yang ke-50 detik hanya dapat memotongnya, bukan meledakkannya. Hal-hal seperti cacing tanah memiliki kemampuan untuk beregenerasi, tetapi cacing tanah yang menjadi abadi lebih sesat dan memiliki kemampuan regeneratif yang lebih kuat. Oleh karena itu, Lu Chen harus meningkatkan ke gaya pedang yang lebih tinggi, agar dapat segera meledak dengan satu bilah, dan tidak memberikan kesempatan kepada cacing tanah untuk beregenerasi. Ledakan. Dengan satu tebasan, cacing tanah yang beregenerasi dipotong-potong, dan warna hijau tersebar di tanah di tempat, dan daging serta darah beterbangan ke seluruh langit. Betapapun kuatnya kemampuan generasi cacing tanah, mustahil ia bisa tumbuh kembali ketika tubuhnya meledak. Kalau tidak, cacing peri yang tersembunyi ini adalah keberadaan yang sangat abnormal dan tak terkalahkan. Namun, meskipun skill tempur Immortal Slashing sangat kuat, ia memiliki kekurangan, semakin mahir gaya pedangnya, semakin lambat untuk menarik pedangnya. Jika ranahnya tinggi dan kekuatan dasarnya cukup kuat, ia masih bisa menutupi kekurangan ini, dan bahkan menarik pisaunya lebih cepat. Tapi ranah Lu Chen terlalu rendah, dan kekuatan dasarnya agak lemah. Hanya dengan meningkatkan kekuatan 5 urat naga dia dapat mengaktifkan pedang abadi ke-53. Dalam keadaan ini, kekuatan pedang ke-53 yang dikorbankan tidak menjadi masalah. Walaupun dapat membunuh cacing Siti Garba pada awal tahap ke-8, namun diperkirakan tidak dapat mencabut pedangnya dengan sangat cepat. Oleh karena itu, setelah Lu Chen menebas dan meledakkan cacing Tibet yang telah beregenerasi, sebelum dia dapat mencabut pisaunya dan menebas lagi, dia diserang oleh cacing lain yang telah beregenerasi. Cacing tanah lain yang telah beregenerasi bergegas dengan sangat cepat, berkelok-kelok ke atas, dengan mulut terbuka lebar, ingin menelan daratan dan tenggelam. Tanpa diduga, peripot tiba-tiba muncul di depan Lu Chen, menghalangi serangan penuh Lu Chen dari cacing tanah. Bentak, cacing tanah membuka mulutnya dan menggigit periuk, mulutnya yang berdaging ompong secara alami tidak dapat menggigit peri-peri, dan hanya mengeluarkan suara retak. Dan cacing peri yang tersembunyi di tanah sepertinya tidak bermaksud untuk menggigit periuk abadi, melainkan menutup mulut dagingnya, langsung menelan periuk abadi, dan langsung menelan seluruh periuk hidup-hidup. Jika itu hanya peripot yang tidak terlibat, dan itu murni digunakan untuk pertahanan, itu pasti akan ditelan dan dicerna oleh cacing peri yang tersembunyi di bumi. Masalahnya, peri-peri itu diberkati dengan keterampilan pertempuran yang menyelubungi surga dan dikendalikan oleh tukang reparasi perisai yang kuat, bagaimana bisa dimakan oleh cacing tanah. Saat cacing tanah menelan peripot, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan terjadi ledakan frekuensi tinggi di perutnya, seolah-olah akan meledak. Ini adalah kejutan dari peripot di bawah bimbingan keterampilan tempur yang menyelimuti langit, dan ini juga merupakan manifestasi dari kekuatan pertahanan yang masih menyerang lawan. Bahkan tanpa menembus pertahanan peripot, cacing surgawi tersembunyi di bumi berani menelan seluruh periuk, itu adalah tindakan putus asa. Ledakan. Saat berikutnya, di bawah rasa sakit yang luar biasa, cacing tanah akhirnya diledakkan oleh kekuatan peripot di perutnya, dan langsung meledak menjadi kanopi darah hijau, dan pecahan daging dan darah berserakan di tanah. Fei Long, keterampilan perisaimu bagus, teruslah bekerja dengan baik. Lu Chen tertawa, dan memuji Fei Long dengan murah hati. Tentu saja menyenangkan untuk segera menangani cacing abadi tersembunyi yang telah beregenerasi tanpa melakukannya sendiri. Saudaraku, jangan puji aku, cacing tanah ini ada di sini untuk memberikan pil binatang itu, kamu cepat panen pil binatang itu. Fat Long tidak terbawa oleh pujian Lu Chen, tetapi menatap dengan gugup ke tempat Lu Chen bertarung, dan berteriak pengingat, satu cacing tanah menjadi dua cacing tanah memiliki 2 pil hewan, ini bagus. Lain kali, jangan, jika Anda membunuh cacing tanah, Anda harus memotongnya menjadi ratusan bagian, yang akan memberi Anda ratusan pil binatang abadi tingkat 8. Petik 2, satu potong menjadi ratusan keping, satu keping berubah menjadi ratusan keping.
Kamu terlalu banyak berpikir, atau kamu belum bangun. Kedua cacing tanah ini sama-sama telah diregenerasi. Semuanya telah dipotong, dan hanya ada satu pil binatang abadi. Lu Chen merentangkan tangan kirinya, dan ada pil binatang abadi tingkat 8 di tangannya, dan berkata, kedua cacing tanah telah beregenerasi, hanya satu yang memiliki pil binatang abadi, dan yang lainnya tidak memilikinya. Bahkan jika ada, diperkirakan akan terlambat untuk tumbuh. Petik 2. Yah, naga gendut itu tercekik, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dan dia berkata, jadi, jika kamu memotong beberapa ratus pisau lebih banyak, dan membuat satu berubah menjadi ratusan keping, setelah membunuh mereka semua, hanya ada satu pil binatang abadi. Apakah itu membuang-buang waktu? Salah, ini bukan buang-buang waktu, tapi buang-buang hidup. Kata Lu Shen, aku pergi, satu pil binatang abadi terlalu sedikit, aku butuh lebih banyak. Fei Long berkata dengan marah, untuk apa kamu terburu-buru? Aura binatang peri tingkat 8 meledak di mana-mana. Ada lebih banyak cacing tanah di bawah gunung tulang ini, dan mereka akan segera dibunuh. Lu Chen menyaksikan seluruh gunung tulang berguncang tanpa henti, dan akan segera ada lebih banyak cacing tanah. Cacing tersembunyi bumi keluar, dan bahkan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat, dan dia mengingatkan naga gemuk, kamu hanya perlu menyiapkan lebih banyak pot kura-kura, dan ketika pertempuran pecah, aku bisa. Untuk melawan seluruh pasukan cacing tanah, milikmu pot kura-kura pasti cukup. Petik 2. Itu tergantung pada berapa banyak cacing tanah yang ada dan berapa lama Anda harus memburunya untuk memutuskan apakah pot peri terbaik sudah cukup. Fei Long berpikir sejenak, lalu berkata, jika semua peri pot kelas atas habis, saya masih memiliki sejumlah besar perisai peri kelas atas, yang untuk Legiun, cukup bagi Anda untuk bertarung selama 3 hari dan 3 malam. Bagaimana kelas atas bisa dibandingkan dengan kelas atas? Kualitasnya kurang tinggi, dan tidak bisa dibawa beberapa kali sama sekali. Kata Lu Chen, berapa kali kamu bisa membawanya? Lagi pula, perisai peri bermutu tinggi sudah cukup. Jika rusak satu persatu, akan diperbaiki satu persatu. Tidak ada salahnya jika semuanya dihancurkan. Fei Long berkata dengan acuh tak acuh. Aku akan mencobanya, itu perisai khusus untuk Legiun kita, kamu tidak perlu kasihan padaku. Lu Chen menjawab dengan marah, lalu mengerutkan kening, dan berkata, lupakan saja, sebaiknya aku cepat membunuh semua cacing tanah sebelum pot kura-kuramu habis. Pada dasarnya, dia juga mengetahui bahwa pada tahap saat ini, fanatik Legiun kemungkinan besar tidak akan pergi ke medan perang, karena dia tidak mengizinkannya. Medan perang apa? Medan perang Jinxian. Medan perang semacam ini tidak perlu menarik Legiun fanatik, dia bisa bertarung sendirian, dan dia bisa dikalahkan secara langsung. Medan perang utamanya saat ini adalah medan perang Daluo Jinxian. Medan perang Daluo Jinxian bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Legiun fanatik sama sekali. Menariknya untuk bertarung sama saja dengan menyerahkan kepala. Anggota Legiun fanatik semuanya adalah Jinxian, dan mereka berada beberapa level di belakang Daluo Jinxian, sungguh kentut. Bahkan dengan perisai dan tembok pertempuran, itu tidak akan membantu. Lebih baik membiarkan semua orang di Legiun berlatih keras, selama mereka masuk ke Daluo Jinxian, mereka akan memiliki kesempatan untuk bertarung. Meskipun Legiun saat ini tidak berada di medan perang, bukan berarti Legiun tidak akan berada di masa depan. Jika Anda menggunakan semua perisai khusus Legiun dan pergi ke medan perang di masa depan, apa yang akan Anda gunakan untuk mendukung pertahanan perisai? Perisai peri kelas atas perlu dibuat oleh pil binatang peri peringkat ke-7, jadi dia harus melawan sejumlah besar binatang peri peringkat ke-7. Binatang abadi tingkat ke-7 setara dengan keabadian emas, dan ada banyak binatang aneh di negeri ajaib. Tapi tidak mudah untuk melawannya. Sebab, monster peri tingkat ke-7 di sini tidak dalam keadaan berkumpul, tetapi pada dasarnya dalam keadaan tersebar, dan sebagian besar dari mereka masih bersembunyi dan berevolusi di pinggiran dataran penghancur tulang. Jika harus bertarung, kamu harus mencari dan bertarung satu persatu. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Terlebih lagi, kekuatan tempur Lu Chen saat ini tidak dapat menyapu semuanya. Berburu dan membunuh binatang peri di negeri ajaib binatang aneh sungguh gila. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan diperhatikan oleh binatang peri lainnya, dan Anda tidak akan bisa tinggal lebih lama lagi. Pada saat itu, ketika semua makhluk peri tingkat 8 datang untuk membunuhnya, dia hanya bisa melarikan diri, dan apa-apaan ini.
Gunakan waktu sesingkat-singkatnya untuk memanen sejumlah besar pil binatang abadi tingkat ke-7. Hanya di medan perang Anda dapat memiliki kesempatan. Sangat disayangkan bahwa Immortal Beast bergabung dengan Sura untuk pertama kalinya, tetapi kalah dari puncak Duanwu. Kerugiannya masih cukup besar. Diperkirakan mereka tidak akan bermain dalam waktu singkat, dan Lu Chen tidak akan mendapatkan kesempatan ini. Justru karena inilah sulit untuk mendapatkan pil binatang abadi tingkat ke-7 dalam jumlah besar, dan persediaan bahan untuk membuat senjata abadi tingkat ke-7 terbatas, jadi Lu Chen tidak ingin menggunakan perisai khusus dari Legiun. Ledakan, 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 boom! Dengan suara keras, gunung tulang meledak di mana-mana, sejumlah besar tulang patah beterbangan, dan tulang serta tanah beterbangan, menutupi langit dan matahari. Cacing tanah besar mengebor keluar dari gunung tulang, dan segera turun gunung, dan bergegas menuju Lu Chen pada saat yang sama, membuat mulut mereka mencicit marah, seolah-olah Lu Chen telah mengganggu evolusi tidak aktif mereka, dan ingin Lu Chen membayar biayanya. Setelah beberapa saat, gunung tulang asli yang tertutup putih berubah menjadi hitam, dan penuh dengan cacing tanah hitam yang merayap di atasnya, setidaknya ada ribuan. Lepaskan aku, ada ribuan cacing tanah, semuanya tingkat 8, bagaimana cara melawannya? Melihat cacing peri tingkat 8 di seluruh gunung, Fei Long ketakutan, tetapi ketika dia melihat Lu Chen berdiri tegak dengan pisau, harapannya tersulut. Dia bertanya lagi, kakak senior, melihat kamu telah menenangkan anjing itu, apakah kamu yakin akan berubah menjadi pedang peri dan mengorbankannya secara langsung? Teknik membunuh kelompok galaksi, memenggal 1000 cacing tanah kecil dengan satu pedang. Petik 2. Untuk mengganti Wall, kamu hanya bisa bertarung dengan pedang panjang, satu pedang dan satu tebasan, 1000 pedang dan 1000 binatang. Lu Chen menggelengkan kepalanya, tersenyum masam, dan menjelaskan, tingkat ke-8 peri binatang terlalu kuat, dan kekuatan galaksi terbatas. Saat ini, tidak apa-apa untuk terlibat dalam level ke-7, tapi tidak ada yang bisa kita lakukan pada level ke-8. Jika kamu memotongnya dengan pisau, berapa lama kamu harus memotongnya? Fat Dragon menutupinya, wajah. Binatang buas ini tidak terlalu cerdas, dan mereka memiliki hierarki yang ketat. Bahkan ketika mereka mulai bertarung, mereka harus diatur secara ketat sesuai dengan tangga pangkat. Yang tingkat tinggi ada di belakang, dan yang tingkat rendah dikirim ke kematian terlebih dahulu. Lu Chen tersenyum, mengangkat pisau ajaib, dan berkata, kelompok binatang ini tanpa campuran kekuatan tempur yang masuk akal, itu adalah di sini untuk memberikan pil binatang abadi. Dalam waktu singkat, saya akan mampu membunuh puncak level 8 dan di bawahnya. Sisanya, puncak tingkat ke-8, jika saya terus bermain dengan mereka secara perlahan, cepat atau lambat saya akan memanen semua pil binatang abadi mereka. Lagi pula, pisau ajaib itu diayunkan, dan kekuatan pisaunya begitu kuat sehingga langsung mengunci cacing Siti Garba yang bergegas ke arahnya. Boom, bilahnya ditebas, dan cacing Siti Garba yang terkunci terkena pisaunya, dan terpotong menjadi kanopi darah di tempat, daging dan darahnya hancur, dan pil binatang itu terbang keluar. Hanya saja Immortal Beast pil baru saja muncul, namun direbut oleh Lu Chen. Sambil menyingkirkan pil binatang abadi, Lu Chen mencabut pisau ajaibnya, dan cacing Siti Garba lainnya bergegas, tepat pada waktunya untuk menebas lagi. Setelah memenggal beberapa cacing tanah, situasi Lu Chen tidak baik. Lebih dari 500 cacing tanah dibunuh satu demi satu, langsung mengepung Lu Chen, dan menyerang mereka secara berkelompok. Dan lebih dari 500 cacing tanah ini tidak kuat, semuanya adalah level terendah dari tahap awal tingkat ke-8, dan mereka bergegas ke garis depan. Kolom terakhir adalah tahap tengah dari urutan ke-8. Di kolom berikutnya, giliran urutan ke-8 akhir. Baris terakhir tentu saja adalah cacing tanah tingkat tertinggi, puncak tingkat ke-8. Saat cacing tanah melancarkan serangan, mereka dibagi menjadi 4 formasi ofensif untuk menyerang, dan Lu Chen bisa melihatnya. Kecerdasan spiritual cacing tanah jenis ini terlalu rendah, dan levelnya sangat dilarang. Level rendah digunakan sebagai umpan meriam terlebih dahulu, dan level tinggi adalah yang terakhir untuk menekan formasi, dan level tinggi tidak akan pernah berpartisipasi dalam pertempuran level rendah. Formasi tambahan yang tidak berubah seperti mengantarkan makanan. Tidak ada level puncak ke-8, level ke-8 akhir, atau bahkan level pertengahan ke-8 yang memasuki pertempuran. Tidak peduli berapa banyak level awal ke-8 yang ada, mereka tidak akan bisa menyakiti Lu Chen.
Pertahanan perisai di tubuh Lu Chen saja sudah cukup untuk meminum pot di awal pengepungan tahap ke-8, dan tidak mudah untuk menembus garis pertahanan yang diberkati oleh tukang reparasi perisai. Cacing pribumi Tibet tidak memiliki taring atau cakar, dan kekuatan serangannya lemah, jauh lebih lemah daripada binatang peri lainnya. Hanya menggigit dan menggigit dengan mulut daging ompong, bagaimana peri-peri terhebat di tubuh Lu Chen bisa runtuh. Jika hanya menggigit, itu bukan apa-apa, dan itu hanya diblokir oleh kekuatan pertahanan yang dibentuk oleh peri pot. Tapi cacing tanah itu tidak hanya bisa menggigit, tapi juga menelan. Beberapa cacing tanah sedang terburu-buru dan menelan peri pot dalam satu tegukan, mati lebih cepat. Sama seperti cacing kulit tanah sebelumnya, kekuatan pertahanan peri pot menjadi bumerang di perut mereka, langsung menghancurkan mereka berkeping-keping, tidak mampu beregenerasi. Oleh karena itu, dari waktu ke waktu, beberapa cacing tanah mencoba mati dan membuka mulutnya untuk menelan peri pot, yang menyebabkan Lu Chen kehilangan perlindungan peri-peri dari waktu ke waktu, dan diserang oleh cacing tanah. Tetapi serangan cacing tanah terlalu lemah, dan tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, jadi dia tidak terluka parah meskipun dipukul. Terlebih lagi, ada Waner di belakang yang melakukan seni suci Tianlian tingkat ke-9, memberi Lu Chen vitalitas dan dukungan fisik terkuat. Selama Lu Chen tidak terbunuh dalam satu pukulan, tidak peduli jenis cedera apa yang dia terima, dia dapat pulih dalam sekejap. Tentu saja, Lu Chen juga tidak diam. Dia memotongnya satu persatu, semuanya dikorbankan untuk pedang abadi ke-53, satu demi satu, hanya untuk meledak, bukan untuk memotong. Ada banyak jenis binatang peri, di antaranya 4 jenis kekuatan, pertahanan, kecepatan dan kelicikan adalah yang paling sulit untuk dihadapi. Untuk keadaan Lu Chen saat ini, tidak peduli apa jenis binatang peri tingkat 8, sulit untuk dihadapi. Terlebih lagi, menghadapi ribuan binatang peri, ini jelas merupakan pertarungan yang sengit, bahkan pertarungan hidup dan mati. Namun, Lu Chen beruntung hari ini, dan yang dia temui adalah cacing tanah, yang bukan termasuk salah satu dari 4 jenis sulit. Cacing tanah tidak memiliki kekuatan jika membutuhkan kekuatan, tidak memiliki pertahanan jika membutuhkan pertahanan, tidak memiliki kecepatan jika membutuhkan kecepatan, apalagi kelicikannya. Bahkan kecerdasan spiritual benda ini berada pada tingkat yang rendah, dan perilakunya seringkali didorong oleh naluri. Ia secara ketat mematuhi sistem hierarki di medan perang. Itu adalah sekelompok binatang peri tak berotak yang mematuhi aturan. Bahkan cacing abadi Tibet di bumi bukanlah binatang abadi yang sebenarnya, melainkan mirip dengan belut guntur dan petir di danau air jahat. Situasi cacing tanah sangat buruk, tidak peduli berapa banyak jumlahnya, sudah pasti ritme mengirim pil binatang itu ke depan Lu Chen. Lu Chen memiliki apa yang dia inginkan, kekuatan, pertahanan, kecepatan dan kelicikan semuanya sama, dan semuanya tetap yang terbaik. Bagaimana cacing tanah ini bisa memakannya? Setelah setengah jam, lebih dari 500 cacing Siti Garba di eselon serangan pertama juga semuanya berada di awal tahap ke-8, dan sebagian besar dari mereka telah dibantai oleh Lu Chen. Ada sekitar 300 pil binatang abadi peringkat 8, yang telah jatuh ke tangan Lu Chen, dan semuanya aman. Sekitar 200 cacing tanah yang tersisa tidak bergeming dan masih berjuang untuk bertarung, tetapi cepat atau lambat mereka akan menjadi favorit Lu Chen, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Sedangkan untuk cacing tanah eselon 2, eselon 3, dan eselon 4 tidak ikut serta dalam pertempuran dan masih menonton pertunjukan di luar. Dilihat dari situasi ini, diperkirakan eselon 2 akan mengambil alih setelah eselon 1 selesai bermain. Ini sangat lucu dan konyol. Tetapi Lu Chen merasa bahwa kemampuan cacing tanah menjadi begitu bodoh tidak sepenuhnya berhubungan dengan IQ, atau dengan wilayahnya. Lu Chen Cai adalah dewa emas pertengahan, yang setara dengan binatang peri tingkat menengah ke-7. Di mata binatang peri peringkat 8, itu hanyalah seekor semut, benar-benar luar biasa. Mungkin cacing darat ini mengira membunuh seekor semut tidak membutuhkan usaha sekuat tenaga, sehingga mereka menyusun 4 eselon dan naik satu persatu. Adapun mengapa cacing Siti Garba hanya mengepung Lu Chen, tetapi tidak menyerang Fei Long, Waner dan Linghua yang juga berada di negeri dongeng emas di belakang. Lu Chen mengetahuinya dengan baik. Cacing Siti Garba pertama yang keluar dipotong menjadi 2 oleh Lu Chen, dan kemudian dibunuh 2 kali, yang menarik semua kebencian. Ribuan cacing peri Tibet yang muncul di belakang penuh amarah, dan tentu saja segera membalas dendam padanya, mengabaikan 3 peri emas di belakang. Terlebih lagi,
Lu Cending bertempur di garis depan, jika ribuan cacing peri Tibet tidak mengepungnya, siapa lagi yang akan mereka kepung? Seluruh tubuh cacing tanah penuh dengan daging yang empuk, bahkan tanpa satu tulang pun. Sangat mudah untuk dibunuh. Fei Long menyaksikan Fei Long membunuh musuh seperti awan dan air mengalir. Jatuh, tanganku tidak bisa menahan rasa gatal, dan aku tidak ragu-ragu, atau, aku akan pergi berperang juga, setidaknya aku bisa. Bunuh lusinan cacing tanah dengan perisai. Jangan berpura-pura mati. Meskipun cacing tanah ini tidak terlalu bagus, mereka tetap termasuk binatang peri tingkat 8. Mereka masih sangat berbahaya bagimu karena jumlahnya yang banyak. Lu Chen memperingatkan sambil bertarung. Pertahanan pelindung langitku cukup kuat, cacing tanah itu tidak bisa menerobos. Apa kamu takut pada burung? Kata Fei Long. Cacing tanah yang aku lawan sekarang baru berada di awal tahap ke-8, dan kekuatannya sedikit lebih lemah. Sangat mudah untuk dibunuh. Lu Chen terdiam, lalu berkata, tetapi setelah gelombang ini, gelombang berikutnya adalah tahap tengah dari urutan ke-8, kekuatannya pasti tidak terlalu lemah, Anda tidak bisa menghentikannya, kamu tidak bisa. Mengalahkan binatang peri tingkat 8 sekarang, lebih baik tetap di belakang dan pertahankan pertahananku. Fei Long menghela nafas, terlihat sangat tidak berdaya. Kesempatan besar untuk menjadi pusat perhatian sebenarnya dihalangi oleh Lu Chen, dia akan menjadi hantu jika dia bisa bahagia. Meski cacing tanah itu berada di awal tahap ke-8, semuanya renyah. Lu Chen membunuh mereka lebih mudah daripada anjing, dan dia merasa dia bisa melakukannya juga. Lagi pula serangan perisainya bukanlah seorang vegetarian, mungkin ia juga bisa menembak cacing tanah di awal level ke-8. Fei Long, jangan terlihat sedih, Lu Chen tidak akan melepaskanmu, ini demi kebaikanmu sendiri. Meskipun kekuatan tempur cacing tanah ini tidak terlalu bagus, mereka pasti memiliki cara yang ampuh, tapi mereka belum menggunakannya, jika tidak, mereka tidak akan mampu menduduki gunung tulang ini. Kamu harus tahu bahwa ini adalah pusat dari lembah patah tulang, satu-satunya tempat menuju Bukit Deadwood. Jika mereka tidak memiliki kemampuan, monster peri tingkat 8 di area inti pasti tidak akan terbiasa dengan mereka. Kebijaksanaan spiritual cacing peri bumi Tibet terlalu rendah untuk dianggap sebagai binatang peri sungguhan, dan diperkirakan tidak akan dikenali oleh binatang peri lainnya. Kalau tidak, mereka tidak akan bersembunyi di sini, dan aku tidak tahu sudah berapa lama mereka tidur di sini. Melihat Fei Long lesu, Linghua menjelaskannya dengan lantang, berkata, jika cacing tanah ini memiliki cara yang ampuh, mereka pasti sudah menggunakannya untuk melawan kakak laki-laki. Mengapa mereka bertarung begitu lama dan mati begitu banyak? Fei Long tidak begitu setuju dengan pandangan Linghua, dan berkata, menurutku, cacing tanah ini tidak berguna, mereka hanya akan menggunakan mulutnya seperti daging empuk untuk menelan periukku. Begitu Fei Long menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar wajahnya pada saat berikutnya. Cacing tanah itu sepertinya dibunuh dengan tergesa-gesa oleh Lu Chen, dan mereka benar-benar mengambil tindakan besar. Muntah. Seekor cacing darat tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar, bukannya melahap panci, ia malah meludah ke arah Lu Chen. Terlebih lagi, ketika cacing tanah dimuntahkan, itu adalah lendir hijau besar yang menutupi Lu Chen dalam sekejap. Apa-apaan ini, Slime? Lu Chen terkejut dengan tipuannya, seluruh tubuhnya ditutupi lendir hijau, dan dia tidak bisa menahan cemberut ketika dia mencium bau busuk dari lendir tersebut. Lendir itu membuat Lu Chen sangat jijik, dan baunya tidak menyengat, tetapi juga sangat lengket, menempel di tubuhnya dan masih tidak bisa lepas, sangat menjijikkan. Muntah, 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 muntah. Segera setelah itu, banyak cacing tanah di sekitar mereka membuka mulutnya, meludah dan menyemprotkan lendir ke arah Lu Chen. Slime dalam jumlah besar menyembur keluar seperti bulu sapi, dan Lu Chen hanya bisa terkena, tidak bisa mengelak. Sudah dikelilingi cacing tanah ini, kemana aku bisa menghindar selain berjuang keras? Kecuali, kabur. Tetapi Lu Chen tidak ingin melarikan diri, tidak berani melarikan diri, dan tidak perlu melarikan diri. Penghindaran darat adalah salah satu metodenya yang paling ampuh, dan itu juga merupakan kartu haul besarnya, jadi tentu saja dia tidak bisa mengungkapkannya begitu saja. Entahlah, apakah cacing tanah bodoh ini kencing di panci yang sama dengan binatang peri lainnya? Bagaimana jika cacing peri yang tersembunyi berada dalam kelompok yang sama dengan binatang peri lainnya? Jika beberapa cacing tanah lolos, bukankah rahasia kemampuannya untuk melarikan diri akan terungkap?
Anda harus tahu bahwa sebagian besar binatang peri dapat diucapkan oleh orang lain, dan mereka pasti akan menyebarkan ceritanya ke luar negeri. Dongeng binatang aneh. Hal lain yang lebih penting adalah bahwa cacing tanah merupakan organisme bawah tanah yang dapat menggali ke dalam tanah. Meskipun tanah peri sangat besar dan tanahnya sangat keras, makhluk biasa tidak dapat mengebor ke dalam tanah, namun bukan berarti cacing peri bawah tanah tidak bisa. Namun cacing tanah pada mulanya adalah cacing tanah, dan nalurinya adalah melarikan diri dari tanah, bahkan untuk berevolusi pun ia harus tetap berada jauh di dalam tanah. Jika Anda tidak dapat melarikan diri dari tanah, dan Anda tidak dapat bersembunyi di dalam tanah untuk berevolusi, maka cacing tanah tidak memiliki ruang hidup dan tidak mungkin muncul di sini. Oleh karena itu, Lu Chen percaya bahwa cacing tanah akan melarikan diri ke dalam tanah, dan bawah tanah adalah rumah bagi cacing tanah. Jika Lu Chen melarikan diri langsung ke tanah untuk menghindari serangan lendir cacing tanah, keadaannya akan menjadi lebih buruk. Pada saat itu, cacing Siti Garba tersebut harus melarikan diri ke dalam tanah dan bertarung dengan Lu Chen di dalam tanah, yang akan sangat merugikan Lu Chen. Manusia adalah makhluk bawah tanah, dan tanah adalah ladang rumah mereka. Akan berbahaya baginya untuk bertarung di kandang sendiri. Setelah melarikan diri ke dalam tanah, dia diisolasi dari tanah, dan kekuatan tambahannya hilang. Karena penghalang tanah abadi, perisai yang diberkati Fei Long telah hilang, transmisi kekuatan hidup Waner telah hilang, dan bahkan energi peri khusus yang ditambahkan Linghua telah hilang. Setelah kehilangan begitu banyak keuntungan, dia masih punya. Bagaimana seseorang bisa bertarung melawan 100? Terlebih lagi, setelah cacing tanah masuk ke dalam tanah, ia mungkin seperti ikan yang kembali ke air, dan kekuatannya akan segera meningkat, sehingga semakin sulit untuk dilawan. Oleh karena itu, ia tidak akan menghindari tanah karena cacing tanah mengeluarkan lendir, dan menempatkan dirinya pada situasi yang lebih berbahaya. Pokoknya lendir itu menjijikkan, tidak beracun, korosif, atau berbahaya, langsung saja ditanggung. Tidak perlu mengambil risiko mengelak. Dalam sekejap, selimut hijau yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan, dan Lu Chen menanggung semuanya. Karena terlalu banyak cairan, cairan itu jatuh ke tubuh Lu Chen lapis demi lapis, dan akhirnya membungkus Lu Chen, membentuk tumpukan lendir setinggi beberapa kaki. Tidak bagus, air liur cacing tanah itu terlalu lengket, sulit bagi kakak senior untuk melepaskan diri. Melihat ini, Fei Long menjadi cemas, dan dengan cepat mengaktifkan keterampilan tempurnya untuk mengendalikan pot peri di tubuh Lu Chen agar bergetar. Fei Long berencana menggunakan teknik kejutan perisai untuk menghilangkan sejumlah besar lendir yang menekan tubuh Lu Chen, untuk membantu Lu Chen melarikan diri dari bahaya. Hanya saja guncangan peri pot merupakan kejutan, namun kekuatan guncangan peri pot sangat lemah, dan tidak dapat mencapai efek yang diinginkan sama sekali. Karena peri-peri juga terendam oleh sejumlah besar lendir, air liur cacing tanah dengan sifat lengket yang kuat sangat memperlambat getaran peri-peri, dan bahkan kecepatan pertahanan otomatis peri-peri juga melambat. Dengan kekuatan yang lebih kecil dan kecepatan yang lebih lambat, efek guncangan perisai sangat berkurang, dan tidak dapat menghilangkan sejumlah besar lendir yang telah ditekan. Lu Chen masih terbungkus lapisan lendir, tidak mampu bergerak di bawah tumpukan lendir, apalagi lepas dari lendir sesat itu. Ya Tuhan! Aku belum pernah melihat metode serangan sesat seperti itu, aku juga belum pernah melihat air liur sesat itu, bahkan teknik kejutan perisaiku tidak berpengaruh, bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara? Naga gemuk panik, saya hanya memiliki keterampilan medis, dan saya hanya dapat membantu Tuan Muda meningkatkan vitalitasnya. Saya tidak memiliki kemampuan lain untuk menyelamatkan Tuan Muda. Melihat Fei Long tidak punya pilihan, Waner juga sedikit cemas, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Linghua. Ratu, kamu kuat dalam pertempuran, bisakah kamu menyelamatkan Tuan Muda? Aku juga tidak bisa menahannya. Linghua menatap tumpukan lendir yang menenggelamkan Lu Chen, alisnya berkerut, dan dia juga cemas. Lu Chen memiliki kekuatan bertarung yang kuat dan banyak metode, dan kekuatannya beberapa tingkat lebih tinggi darinya. Jika Lu Chen tidak bisa mengatasinya sendiri, semakin mustahil baginya untuk menyelamatkan Lu Chen. Ratu, kamu adalah tubuh roh es, kamu bisa mengubah lendir itu menjadi es batu, dan Tuan Muda bisa menembus es itu. Kata Waner, tidak, saya baru mencobanya. Saya mengoleskan lapisan bersuhu sangat rendah di atasnya, dan tidak berhasil sama sekali. Cacing tanah itu adalah binatang peri tingkat 8. Lendir yang mereka keluarkan sangat kuat,
dan tidak terpengaruh oleh suhu tubuhku yang sangat rendah. Wilayahku masih rendah. Jika aku masuk ke negeri dongeng Luojin besar, aku hanya perlu menghilangkan lapisan bersuhu sangat rendah untuk mengubah semua slime menjadi es. Sekarang aku hanya bisa mengandalkan Lu Chen sendiri. Dia punya banyak cara dan selalu bisa keluar dari bahaya sendirian. Aku hanya bisa mempercayainya. Linghua tidak berdaya dan berkata dengan sangat cemas. Mencicit. Pada saat ini, setelah cacing tanah di sekitarnya mengeluarkan air liur, mereka melihat Lu Chen benar-benar tenggelam dalam air liur mereka, dan mereka tidak mengambil kesempatan untuk menyerang Lu Chen. Sebaliknya, mereka mengangkat kepala dan membuka mulut, mengungkapkan kegembiraan. Mencicit, seolah merayakan keberuntungan. Pada saat ini, Lu Chen, yang terkubur di tumpukan lendir, tidak bisa bergerak, tetapi dia merasakan mual di perutnya, dan bersumpah untuk membunuh semua cacing tanah yang mengganggu tersebut. Hanya saja yang menjijikkan itu menjijikkan, jika Anda tidak keluar secepatnya, situasinya akan berbahaya. Jika tidak, cacing tanah itu akan datang dan membuka mulutnya untuk menelan lendir, menelannya bersama-sama, dan itu akan menjadi akhir dari anak sapi. Air liur dan lendir cacing tanah tidak mematikan, namun sifat lengketnya terlalu kuat, keuletannya juga kuat, dan bobotnya terlalu berat. Energi surgawi yang mengalir ke seluruh tubuh tidak dapat dibuang. Ini seperti plester kulit anjing yang tak terhitung jumlahnya yang menempel di tubuh, yang akan menambah beban dan memperlambat Anda. Kecepatanmu membuatmu tidak bisa bertarung secara normal. Tapi justru inilah kekuatan slime itu, dan bisa juga dikatakan sebagai metode cacing tanah yang tidak normal. Jika mereka tidak bisa mengalahkan Anda, mereka akan menenggelamkan Anda dengan air liur, menyiksa Anda secara perlahan, dan menyiksa Anda sampai mati. Jika itu orang lain, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengatasi lendir sesat yang menempel di tubuh mereka, dan mereka tidak bisa menghilangkan belitan lendir tersebut, jadi mereka hanya bisa bergantung pada cacing tanah itu. Mungkin, ini juga yang menjadi alasan utama mengapa Earth Hidden Immortal Worm lemah dalam kekuatan tempur dan mampu menduduki lembah patah tulang. Diperkirakan binatang peri lainnya pernah merasakan air liur dan lendir cacing tanah, dan mereka enggan berurusan dengan cacing tanah yang menjijikkan ini. Namun, hanya karena orang biasa tidak bisa mengatasi serangan lendir cacing tanah, bukan berarti Lu Chen tidak bisa. Lu Chen memiliki banyak cara dan banyak kartu truf, dan tanda kuno dalam ingatannya adalah salah satunya. Tidak peduli seberapa kuat lendirnya, ia juga termasuk di antara 5 elemen yang termasuk. Dalam air, Lu Chen memasuki memori rune kuno, menemukan sekumpulan rune tipe air, dan menyatukan rantai rune. Segera, sekelompok rantai rune tipe air dengan makna mendalam yang terintegrasi muncul, dan turun dari lautan kesadaran untuk memberkati tubuh. Pada saat itu, Lu Chen memiliki fisik yang setara dengan tubuh roh air, dan memiliki kemampuan untuk menyatu dengan kualitas air apapun, langsung menyatu dengan lendir yang terkumpul di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Lu Chen keluar dari tumpukan besar slime. Saat itulah cacing tanah yang sedang karnaval merasakan mangsanya telah melarikan diri, dan mereka terdiam beberapa saat. Mereka semua menundukkan kepala dan melancarkan serangan paling kejam terhadap Lu Chen lagi dengan marah meludah. Gelombang lendir lainnya dimuntahkan, menutupi langit dan menutupi bumi, langsung menutupi Lu Chen. Dalam sekejap, tumpukan slime besar lainnya muncul, dan Lu Chen terkubur di dalamnya lagi.